Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar mengenai isim domir. Domir adalah kata ganti yang keadaannya mabni. Cara i'rabnya dalam 3 keadaan, tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Berikut ini kita perhatikan cara i'rab isim domir. Yang pertama, fi mahalli raf'in, yaitu pada tempat rofa. Yang kedua, fi mahalli nasbin, yaitu pada tempat nasab. Yang ketiga, fi mahalli jarin, yaitu pada tempat jar. Selanjutnya kita perhatikan pembagian domir. Domir terbagi menjadi 2, yaitu domir baris dan domir mustatir. Domir baris adalah domir yang tampak secara tulisan dan lisan. Sedangkan untuk domir mustatir adalah domir yang tersembunyi, artinya tidak tampak. Dan domir ini hanya ada pada fiil. Selanjutnya kita perhatikan untuk domir baris, ini terbagi menjadi 2, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil adalah domir yang terpisah atau berdiri sendiri. Sedangkan domir muttasil adalah domir yang bersambung dengan kata lainnya. Selanjutnya kita perhatikan untuk domir mustatir, di mana domir mustatir ini terbagi menjadi 2, yaitu domir wajib dan domir boleh. Selanjutnya kita perhatikan domir baris munfasil rofa. Maksudnya adalah domir yang tampak secara tulisan dan lisan, dan domir ini berdiri sendiri yang keadaannya rofa. Berikut ini adalah yang termasuk domir baris munfasil yang keadaannya rofa, yaitu huwa artinya dia, huma artinya mereka berdua, hum artinya mereka. Nah, ketiga domir ini untuk laki-laki. Selanjutnya hiya artinya dia, huma artinya mereka berdua, hunna artinya mereka. Nah, domir hiya, huma, dan hunna ini untuk perempuan. Selanjutnya anta artinya kamu, antuma artinya kalian berdua, antum artinya kalian. Domir anta, antuma, antum ini untuk laki-laki. Selanjutnya anti artinya kamu, antuma artinya kalian berdua, antuna artinya kalian. Domir anti, antuma, antunna ini untuk perempuan. Selanjutnya ana artinya saya. Ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Lalu nahnu ini artinya kami. Ini juga bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Kita perhatikan contohnya dalam kalimat. Kita baca kalimatnya huwa muslimun. Artinya dia adalah seorang muslim. Kalau kita perhatikan, kalimat ini merupakan jumlah ismiyah. Karena di sini tidak ada kata kerja. Maka jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Maka di sini huwa kalau kita bedah ini sebagai mubtada dan muslimun ini sebagai khobar. Selanjutnya kita perhatikan cara i'rabnya. Untuk kata yang pertama yaitu huwa, cara i'rabnya adalah domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Yaitu domir munfasil atau domir yang berdiri sendiri yang mabni di atas fathah. Nah, di sini kita perhatikan harokat terakhir dari domir huwa adalah fathah. Fi mahali raf'in ini pada tempat rofa yang kedudukannya sebagai mubtada.
Selanjutnya kita perhatikan untuk kata yang kedua, yaitu muslimun. Cara i'rabnya adalah khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Yaitu khobar mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya, masih di domir baris munfasil rofa, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya huma muslimani, yang artinya mereka adalah dua orang muslim. Kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, untuk kata yang pertama, huma, ini kedudukannya sebagai mubtada, dan kata muslimani ini kedudukannya sebagai khobar mubtada. Ini merupakan jumlah ismiyah karena pada contoh kalimat ini tidak terdapat kata kerja. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana cara i'rab kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu huma, cara i'rabnya adalah domirun munfasilun mabniun alas sukuni fi mahali raf'in mubtada, yaitu domir munfasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang rofa sebagai mubtada. Selanjutnya untuk kata yang kedua yaitu muslimani, cara i'rabnya adalah khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihil alifu niyabatan anid dhammati li'annahu musanna, yaitu khobar mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah alif sebagai ganti dari dhammah karena ia musanna. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya masih di domir baris munfasil rofa, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya anti muslimatun, yang artinya kamu adalah seorang muslimah. Kalau kita perhatikan pada kalimat ini merupakan jumlah ismiyah karena di sini tidak ada kata kerja. Maka kalau kita bedah setiap kata pada kalimat ini, untuk kata yang pertama yaitu anti, ini kedudukannya sebagai mubtada, dan kata yang kedua yaitu muslimatun, ini kedudukannya sebagai khobar mubtada. Berikut ini kita perhatikan cara i'rab setiap kata untuk kalimat ini. Kata yang pertama yaitu anti, cara i'rabnya adalah domirun munfasilun mabniun alal kasri fi mahali raf'in mubtada, yaitu domir munfasil yang mabni di atas kasroh pada tempatnya yang rofa sebagai mubtada. Selanjutnya untuk kata yang kedua yaitu muslimatun, cara i'rabnya adalah khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi, yaitu khobar mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai domir baris munfasil nasab, yaitu domir yang tampak secara tulisan dan lisan, yang domir ini berdiri sendiri dalam keadaan nasab. Kita perhatikan yang termasuk domir baris munfasil nasab, yaitu iyahu, yang artinya kepadanya, iyahuma, kepada mereka berdua, iyahum, kepada mereka. Ketiga domir ini yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, ini digunakan untuk laki-laki. Selanjutnya iyaha artinya kepadanya, iyahuma artinya kepada mereka berdua, lalu iyahunna
kepada mereka. Ketiga domir ini yaitu iyaha, iyahuma, iyahuna ini digunakan untuk perempuan. Selanjutnya kita perhatikan domir iyaka artinya kepadamu, lalu iyakuma kepada kalian berdua, selanjutnya iyakum kepada kalian. Ketiga domir ini yaitu iyaka, iyakuma, iyakum ini digunakan untuk laki-laki. Selanjutnya iyaki yang artinya kepadamu, lalu iyakuma yang artinya kepada kalian berdua. Selanjutnya iyakuna yang artinya kepada kalian. Ketiga domir ini iyaki, iyakuma, iyakunna ini digunakan untuk perempuan. Selanjutnya iyaya yang artinya kepada saya. Domir ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir iyana yang artinya kepada kami. Domir ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita perhatikan cara i'rab domir baris munfasil nasab. Yang pertama iyahu yang artinya kepadanya, ini untuk laki-laki. Cara i'rabnya adalah domirun munfasilun mabniun alat domi fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas domah. Nah ini kalau kita perhatikan harokat terakhir pada domir ini adalah domah fi mahali nasbin pada tempat nasab sebagai maf'ul bih muqaddam, yaitu maf'ul bih yang terletak di awal kalimat. Selanjutnya untuk domir iyahuma yang artinya kepada mereka berdua, ini untuk laki-laki, yaitu dua laki-laki. Cara i'rabnya adalah domirun munfasilun mabniun alas sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Semoga ini bisa dipahami. Selanjutnya masih di domir baris munfasil nasab. Kita perhatikan untuk domir iyahum yang artinya kepada mereka, ini untuk laki-laki. Cara i'rabnya adalah domirun munfasilun mabniun alas sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya untuk domir iyaha yang artinya kepadanya, cara i'rabnya adalah domirun munfasilun mabniun alas sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya masih di domir baris munfasil nasab. Kita perhatikan domir berikut ini. Iyahuma artinya kepada mereka berdua, ini untuk dua orang perempuan. Cara i'rabnya domirun munfasilun mabniun alas sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya untuk domir iyahuna yang artinya kepada mereka, ini untuk perempuan. Cara i'rabnya adalah domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih muqaddam.
Selanjutnya masih di domir baris munfasil nasab. Kita perhatikan untuk domir iyaka yang artinya kepadamu. Ini untuk laki-laki. Cara i'robnya adalah domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya kita perhatikan untuk domir iyakuma yang artinya kepada kalian berdua. Cara i'robnya adalah domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya kita perhatikan domir baris munfasil nasab berikut ini, yaitu domir iyakum yang artinya kepada kalian. Ini untuk laki-laki. Cara i'robnya adalah domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya domir iyaki yang artinya kepadamu, ini untuk perempuan. Cara i'robnya adalah domirun munfasilun mabniun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas kasroh pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Masih di domir baris munfasil nasab, kita perhatikan untuk domir iyakuma yang artinya kepada kalian berdua. Ini untuk perempuan. Cara i'robnya adalah domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya kita perhatikan untuk domir iyakuna yang artinya kepada kalian. Ini untuk perempuan. Cara i'robnya adalah domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya kita perhatikan domir baris munfasil nasab berikut ini, yaitu domir iya ya yang artinya kepada saya. Cara i'robnya adalah domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya yang terakhir adalah domir iyana yang artinya kepada kami. Cara i'robnya adalah domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas sukun pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Kalau kita perhatikan dari cara i'rob yang sudah kita buat, maka di sini kedudukan domir baris munfasil nasab, kedudukannya di dalam kalimat sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya, untuk memahami mengenai domir baris munfasil nasab, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah. Kita perhatikan cara i'rob setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata iyyaka, cara i'robnya adalah domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, yaitu domir munfasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Selanjutnya untuk kata
na'budu, cara i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan tanda rofaknya adalah domah yang tampak pada akhirnya, dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya, wajib takdirnya adalah nahnu. Semoga contoh ini bisa dipahami. Demikian materi kita mengenai domir baris. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.